Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kali ini kita bertemu kembali dengan Bu Fai dalam mata pelajaran sejarah. Anak-anakku sekalian, bagaimana cara berpikir sejarah? Mari kita kaji bersama-sama. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang konsep berpikir sinkronik dan diakronik dalam sejarah. Sejarah mengenal adanya dimensi spasial dan dimensi temporal. Spasial atau ruang merupakan tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah, sedangkan temporal atau waktu ini berhubungan dengan kapan peristiwa tersebut terjadi. Sedangkan manusia adalah subjek dan objek sejarah. Manusia sebagai pelaku dan penulis sejarah itu sendiri. Konsep ruang dan waktu merupakan unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya dalam kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Secara umum, penjelasan konsep ruang dalam mempelajari sejarah adalah 1. Ruang adalah tempat terjadinya berbagai peristiwa dalam perjalanan waktu. 2. Penelaahan suatu peristiwa berdasarkan dimensi waktunya tidak bisa terlepaskan dari ruang waktu terjadinya peristiwa tersebut. 3. Saat waktu menitik beratkan terhadap aspek kapan terjadinya peristiwa tersebut, maka konsep ruang menitik beratkan terhadap aspek tempat di mana peristiwa tersebut terjadi. Konsep waktu. Waktu dimensi temporal mempunyai dua makna, ialah makna denotatif dan konotatif. Makna waktu secara denotatif ialah satu kesatuan di mana detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, serta seterusnya. Secara umum, penjelasan konsep waktu dalam mempelajari sejarah adalah 1. Masa lampau itu sendiri ialah sebuah masa di mana sudah terlewati, tetapi masa lampau bukan merupakan sebuah masa yang final ataupun berhenti. 2. Masa lampau itu bersifat terbuka serta berkesinambungan. Apa yang terjadi di masa lampau bisa dijadikan sebagai gambaran bagi kita untuk bertindak di masa yang akan datang ataupun sekarang, serta untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. 3. Sejarah bisa digunakan sebagai modal awal untuk bertindak di masa kini atau sebagai acuan untuk perencanaan masa yang akan datang. Ada 4 konsep waktu dalam belajar sejarah, yaitu perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. 1. Perkembangan. Masyarakat yang berkembang akan membawa bentuk baru yang lebih relevan dengan kondisi zaman. Perkembangan ini bertujuan untuk memperbaharui segala sesuatu yang sudah dianggap tidak efektif bagi kelangsungan hidup masyarakat. Contohnya adalah demokrasi Amerika yang semakin berkembang akibat dari perkembangan struktur kota yang semakin kompleks. 2. Kesinambungan. Kecenderungan masyarakat dalam mengadopsi cara-cara lama menjadi dasar kesinambungan sejarah dari masa lalu. Meskipun ada beberapa poin yang berbeda, namun tidak merubah pola dan esensi dari sistem sebelumnya. Contohnya adalah sistem-sistem partai yang menyerupai sistem kerajaan masa sebelumnya dalam lingkup yang hampir sama. 3. Pengulangan. Peristiwa yang sama terulang kembali di masa berikutnya. Hal ini sering terjadi sehingga muncul istilah sejarah terulang kembali. Contohnya pada peristiwa lengsernya Presiden Soekarno dan Soeharto yang dilatar belakangi aksi demonstrasi dari para mahasiswa. 4. Perubahan. Peristiwa perubahan terjadi dalam masyarakat secara besar-besaran dalam waktu yang sangat singkat. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pengaruh yang kuat dari luar. Pentingnya waktu dalam sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab sajaro yang artinya adalah terjadi ataupun sajarotun yang artinya pohon kayu itu tumbuh serta berkembang. Jadi pengertian sejarah secara etimologis adalah tumbuh, hidup, serta berkembang yang berlangsung terus tiada hentinya sepanjang masa. Sejarah merupakan rangkaian kejadian yang berkualitas terhadap masyarakat serta segala aspek di dalamnya. Proses gerak perkembangannya yang kontinu dari awal sejarah hingga saat ini berguna bagi pedoman sebuah kehidupan masyarakat masa sekarang dan arah cita-cita masa depan. Keterkaitan konsep ruang dan waktu dalam sejarah. 1. Konsep ruang dan waktu ialah sebagai unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. 2. Segala bentuk aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan terhadap tempat dan waktu kejadian. Manusia selama hidupnya tidak dapat dilepaskan dari unsur tempat dan waktu.
Hal ini dikarenakan perjalanan manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri pada suatu tempat di mana manusia tersebut hidup atau beraktivitas. Dalam kaitannya dengan konsep ruang dan waktu, maka untuk memahami sebuah peristiwa sejarah terdapat dua konsep berpikir yang dapat digunakan dalam sejarah, yaitu konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Walaupun menggunakan sudut pandang yang berbeda, namun keduanya harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip kronologis. Konsep berpikir diakronik dan sinkronik. Pengertian diakronik adalah berasal dari bahasa Yunani, yaitu dia dan kronos, di mana makna dia sendiri mempunyai arti melampaui, melalui atau melintas, sedangkan kronos mempunyai arti waktu. Jadi, dapat diartikan apabila diakronik ini merupakan suatu hal yang melampaui, melintas batasan waktu tertentu. Diakronik ini merupakan suatu cara untuk berpikir secara runtut atau kronologis di dalam menganalisa atau meneliti suatu hal yang terjadi. Diakronik mempunyai beberapa ciri, diantaranya adalah 1. Memanjang berdimensi waktu. 2. Terus bergerak, hubungan kausalitas. 3. Sifatnya itu naratif, berproses, serta bertransformasi. 4. Bersifatnya itu dinamis. 5. Lebih menekankan pada proses durasi. 6. Digunakan di dalam ilmu sejarah. Berpikir diakronik adalah cara berpikir kronologis di dalam menganalisis sesuatu, sehingga dalam konsep diakronis sebuah peristiwa sejarah diuraikan dengan prinsip memanjang dalam waktu namun menyempit dalam ruang, dalam arti bahwa konsep diakronik tidak terlalu mementingkan pembahasan yang mendalam terhadap suatu aspek dalam peristiwa tersebut. Akan tetapi sebuah peristiwa lebih difokuskan pada urutan peristiwa sejak awal sampai akhir. Hal ini sejalan dengan konsep kronologis yang juga merupakan sebuah catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu kejadiannya. Contoh penerapan konsep berpikir diakronik dalam peristiwa sejarah yaitu sistem tanam paksa yang berlangsung tahun 1830 sampai 1870. Silakan kalian perhatikan teks tersebut yang menggambarkan pelaksanaan sistem tanam paksa yang pernah diterapkan pemerintah Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1830 sampai 1870. Coba kalian perhatikan dengan seksama dalam uraian tersebut, pembahasannya memanjang dalam waktu, yaitu dari tahun 1830 sampai 1870, sehingga penjelasan mengenai latar belakang, jalannya peristiwa, dan akhir peristiwa tidak terlalu mendalam pembahasannya. Konsep berpikir tersebut merupakan konsep berpikir diakronik. Konsep berpikir sinkronik. Sinkronik mempunyai arti meluas di dalam ruang namun juga memiliki batasan di dalam waktu. Biasanya metode sinkronik ini selalu digunakan terhadap ilmu-ilmu sosial. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata sin artinya adalah dengan serta kronos yang memiliki arti waktu. Metode sinkronik ini lebih menekankan kepada struktur yang maksudnya meluas di dalam ruang. Sinkronik dapat atau bisa menganalisa sesuatu di saat tertentu. Jadi tidak berusaha untuk dapat menarik kesimpulan mengenai suatu perkembangan kejadian atau peristiwa yang berpengaruh dalam kondisi saat ini, tetapi hanya untuk menganalisa suatu kondisi saat itu. Di dalam ilmu sejarah, pengertian sinkronik adalah mempelajari peristiwa sejarah dengan seluruh aspek yang terkait di masa atau juga waktu tertentu itu dengan lebih mendalam. Jadi, pengertian sinkronik merupakan cara berpikir di dalam mempelajari struktur pada suatu peristiwa sejarah dalam kurun waktu tertentu, atau juga bisa diartikan yakni mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Makna dari sinkronik sebagai metode kajian sejarah ialah apabila kita menggunakan metode ini, maka kita tidak memperhatikan perkembangan sejarah atau juga perkembangan peristiwa tersebut. Sejarah tidak semata-mata bertujuan untuk menceritakan urutan kejadian, tetapi juga bermaksud untuk menerangkan kejadian itu dengan mengkaji sebab-sebabnya, kondisi lingkungannya, kondisi sosial budayanya secara lebih mendalam.
Beberapa ciri sinkronik diantaranya: 1. Mempelajari peristiwa atau kejadian yang terjadi hanya pada masa tertentu saja. 2. Di dalam mempelajari peristiwanya lebih memfokuskan adanya pola-pola, gejala-gejala, serta juga karakter. 3. Tidak memiliki konsep perbandingan. 4. Mempunyai jangkauan yang lebih sempit. 5. Dipelajari secara mendalam. 6. Kajiannya sistematis. Dan yang ketujuh, sifatnya horizontal. Horizontal maksudnya memanjang pada ruang serta terbatas di dalam waktu. Jadi, hanya menjelaskan kejadian atau peristiwa intinya saja. Contoh penerapan konsep berpikir sinkronik dalam peristiwa sejarah. Silakan kalian perhatikan teks di samping yang menggambarkan pelaksanaan sistem tanam paksa yang pernah diterapkan pemerintah Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1830. Konsep berpikir yang digunakan dalam teks tersebut adalah sinkronis. Coba kalian perhatikan dengan seksama, dalam uraian tersebut hanya menerangkan latar belakang diterapkannya sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun bahasanya sangat melebar, walaupun dalam waktu yang relatif pendek, hanya sekitar awal pelaksanaan tanam paksa saja. Dengan kata lain, bahasan sinkronik lebih mementingkan ruang bagi penjelasan yang luas. Anak-anakku sekalian, silakan kalian perhatikan perbedaan cara berpikir diakronis dan sinkronis dalam mempelajari sejarah. Demikian materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semua diberikan kepahaman. Selamat belajar, semoga kalian semuanya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.